Subhanallah, Subhanallah. Indonesia wa ila walidina walidikum wa muallimina wa muallimikum wa khususan ila muallifi hadzal kitab al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah di bulan Ramadan ini masih bisa sibuk ngaji. Ya, kita syukuri agar Allah tambahkan semangatnya, semangat ngaji, dan Allah jauhkan dari bosan dan dari malas ngaji dan belajar. Semoga Allah jadikan kita semuanya sebagai ahli ilmu dan ahli kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk di fasal baru ya. Insya Allah ini fasal keempat sebelum terakhir. Sepertinya tersisa 3 fasal lagi untuk hatam ya. Semoga di bulan Ramadan kitab ini hatam dan membawa keberkahan untuk kita semuanya. Faslun fasal fi annal ladzata was sa'adata libni adama, bahwa kenikmatannya, ladzat itu diadopsi apa kok diadopsi? Bahasa Indonesianya jadi lezat ya. Bahasa Arabnya ladzah. Ladzah itu kenikmatannya, was sa'adah dan kebahagiaan, bahwa kenikmatan dan kebahagiaannya manusia itu fi ma'rifatillahi subhanahu wa ta'ala ada di dalam makrifat pada Allah. Jadi manusia itu kalau pengen bahagia dan pengen nikmat hidupnya, dia harus makrifat pada Allah, kenal dengan Allah, kenal banget ya. Jadi kunci kebahagiaan manusia itu adalah dengan ma'rifatullah atau kenal dengan Allah, kenal dekat dengan Allah. I'lam, ketahuilah, anna sa'adata kulli syai'in, anna sa'adata kulli syai'in waladzatahu wa rahatahu waladzata kulli syai'in takunu bimuqtada tab'ihi. Katanya Imam Ghazali bahwa kebahagiaan segala sesuatu itu dan kenikmatan segala sesuatu dan kenyamanan kepuasan itu tergantung dengan tuntutan tabiatnya, tuntutan tabiat nalurinya ya, itu nikmat berarti. Orang kalau sesuai dengan apa yang dituntut oleh tabiatnya dia akan bahagia. Wa tab'u kulli syai'in ma khuliqalahu. Sedangkan tabiat segala sesuatu itu adalah ya tergantung ciptaannya untuk apa. Jadi tabiatnya sesuatu itu tergantung dia diciptakan untuk apa. Contohnya, faladzatul aini fis suwaril hasanati, kelezatan, kenikmatan mata itu fis suwaril hasanah, ketika melihat gambar-gambar yang indah, ketika melihat pemandangan yang indah, itu nikmatnya mata. Jadi nikmatnya mata itu kalau kita melihat sesuatu yang indah, pemandangan yang indah, lautan, gunung, bahkan orang yang cakep, yang cantik, itu kan nikmat ke mata. Itu namanya ladzatul ain. Kenikmatan mata itu ketika melihat sesuatu yang indah. Waladzatul udhuni fil aswatit thayyibati. Sedangkan kenikmatannya telinga adalah ketika mendengar suara-suara yang bagus. Orang banyak menikmati lagu-lagu yang enak, suara orang yang ngaji, imam-imam masjid yang enak. Itu kenapa? Karena memang tabiatnya telinga itu adalah nikmat ketika mendengar suara-suara yang indah dan enak dan merdu ya. Wa kadzalika sairul jawarih fi bihadis sifah. Demikian juga seluruh anggota tubuh. Jadi ada ininya semua, ada kenikmatan tersendiri masing-masing ya.
Waladzatul qalbi, sedangkan nikmatnya hati, lezatnya hati, al-khossati yang khusus, yang paling istimewa, bima'rifatillahi subhanahu wa ta'ala, adalah dengan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau nikmatnya mata itu dengan melihat yang indah-indah, kalau nikmatnya telinga itu dengan mendengar yang merdu, tetapi nikmatnya hati itu adalah dengan mengenal Allah. Ini tabiatnya. Kenapa? Li'annahu makhlukun laha. Karena hati itu diciptakan untuk mengenal Allah. Jadi aslinya hati itu diciptakan untuk kenal dengan Allah. Kalau hati itu dipakai untuk kenal dengan selain Allah lebih dominan, maka berarti dia keluar dari penciptaannya, dari tabiat asli yang diciptakan sebagai manusia yang muslim. Itu ya. Bahkan semua umat manusia pada hakikatnya, seperti yang pasal sebelumnya, seharusnya semua manusia itu fitrah. Dia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Jadi di Lauhul Mahfud itu seluruh manusia sudah dimintai persaksiannya bahwa Tuhannya adalah Allah. Tetapi ketika terlahir baru mereka berubah tergantung lingkungan dan kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya Kristen dia ikut Kristen jadinya. Tetapi secara fitrahnya semua manusia itu hatinya adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Jadi itu ya, kalau kalau hati kita itu sering tidak bahagia, bisa jadi hati kita itu jauh dari kenal dengan Allah. Kalau hati itu semakin dekat dengan Allah, maka apapun kondisinya, apapun masalahnya, dia dia tidak mudah sedih, tidak mudah galau. Sesuai dengan firman-Nya Allah itu, la khaufun ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Bahwa para walinya Allah itu, kekasihnya Allah itu, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Wali kan, wali itu makna literalnya itu kekasih Allah. Nah, gimana biar jadi kekasih? Harus kenal dekat. Orang yang dianggap kekasih itu pasti yang paling dekat kenalnya, paling paling intim hubungannya gitu ya. Jadi biar hatinya bahagia maka pastikan hati kita itu kenal dengan Allah. Wa kullu ma lam ya'rifhu ibnu adamu wa kullu ma lam ya'rifhu ibnu adama idza arafahu fariha bihi. Orang-orang yang awalnya tidak mengenal itu, ketika dia mengenal jadi senang. Seperti mithlus satronji. Nah, ini ya. Kemarin kan sempat viral nih. Satronji itu catur ya, permainan catur. Ada Dewa Kipas ya kemarin itu ya. Nah, seperti contohnya analoginya dengan catur. Satronji itu catur ya. Ulama itu beda pendapat tentang main catur ya. Tapi pendapat yang paling moderat, bermain catur mubah, boleh selama dia tidak mengganggu hal-hal yang wajib ya. Selama juga tidak ada unsur judi dan lain-lain. Oke, kata Imam Ghazali, orang yang tidak kenal sebelumnya, ketika dia kenal, maka dia senang ketemu pastinya. Contohnya adalah catur. Idza arafaha fariha biha. Orang kalau kenal dengan catur, dia bisa main, dia tahu banget tentang catur. Ketika disodorkan catur, dia bahagia sekali. Kenapa? Karena kenal soalnya. Berbeda orang yang tidak ngerti catur. Kamu sodorkan catur, ya biasa-biasa aja. Nah, sama dengan orang yang tidak kenal Allah. Terus kemudian kamu ceramahi tentang Allah. Kamu gambarkan tentang keindahan Allah. Ya biasa-biasa aja. Kenapa? Karena hatinya tidak kenal. Jadi kalau ada orang bilang, Ustaz, saya ini setiap ada ceramah, setiap ada zikir tentang Allah, hati saya kok biasa-biasa aja. Naudzubillah itu. Kenapa? Indikatornya bisa jadi hatinya sedang tidak kenal dengan Allah. Kenapa? Loh, sesuatu yang dia kenali itu seharusnya bahagia. Seperti catur tadi itu. Dia senang dengan catur, dia kenal banget dengan catur, ngerti main catur. Pastinya ketika disodorkan catur pasti bahagia. Walau nuhya anha lam yatrukha. Bahkan kalaupun caturnya disita misalkan. Orang kalau sudah kadung dekat dengan catur, caturnya disita, dia akan cari cara gimana dapat catur. Bahkan tidak ada catur pun dia akan buat sendiri caturnya. Kenapa? Karena saking dekatnya dia dengan catur sehingga menimbulkan rasa bahagia ketika bertemu dengan catur. Nah, kalau kita
dihadapkan lafaz Allah, zikir Allah, dihadapkan dengan keajaiban-keajaiban dan kemahabesaran Allah biasa-biasa aja. Bisa jadi naudzubillah kita sedang tidak kenal dengan Allah sehingga tidak ada rasa senang ketika disebut, tidak ada rasa bahagia dan nyaman ketika disebut nama Allah. Nah, begitu ya. Wala yabqalaha anha sabrun, bahkan tidak bisa sabar kalau dijauhkan dengan catur. Orang yang suka catur itu kayak Dewa Kipas dan siapa satunya itu. Dia kalau dijauhkan dengan catur tidak akan bahagia hidupnya, tidak akan bisa bersabar. Sama dengan orang yang sedang dekat dengan perempuan misalkan ya. Jauhkan saja dengan itu, dia tidak akan bisa bersabar. Kenapa? Karena sudah sangat dekat, Pak. Kebahagiaannya tergantung pada dia sudah. Nah, itu ya. Jadi biar hati kita tuh bahagia, maka pastikan kenal dengan Allah. Kalau sudah kenal dengan Allah, semakin dekat, semakin bahagia hati kita. Wa kadzalika idza waqa'a fi ma'rifatillah. Demikian juga kalau terjadi di dalam kenal pada Allah. Bentar, saya geser dulu. Anda mau geser. Bentar ya. Oke. Demikian juga orang kalau sudah kenal dengan Allah, fariha biha, dia akan bahagia. Walam yasbir anil musyahadah, bahkan tidak sabar untuk melihat menyaksikan keindahan Allah itu. Contohnya ya orang yang sudah sangat dekat dengan Allah itu, ketika dia berada di maghrib misalkan ya, kayak sekarang misalkan, itu tidak sabar nunggu kapan maghrib biar saya bisa segera masuk masjid dan bertemu dengan Allah ketika sholat. Kenapa? Karena dia sudah ma'rifatullah soalnya, sudah kenal banget dengan Allah. Kebahagiaannya sudah perjumpaan dengan Allah. Dia kalau sedang jauh dengan Al-Quran, dia kapan saya bisa pegang Quran lagi untuk ngaji? Karena dia tahu kalau orang yang ngaji itu sedang berkomunikasi dengan Allah pada dasarnya. Jadi walam yasbir anil musyahadah, dia tidak akan sabar untuk segera bertemu dan menyaksikan langsung. Kenapa? Li'anna ladzatal qalbi al-ma'rifah. Karena kenikmatan hati itu adalah makrifat. Makrifat itu kenal dengan Allah. Makanya di kalangan sufi itu, orang-orang tasawuf itu, tingkatan paling tinggi itu makrifat. Ada syariah, ada hakikoh, ada makrifat. Makrifat itu paling tinggi. Kenapa? Karena dengan makrifat dia kenal Allah. Wa kullama kanat al-ma'rifatu akbar, kanat al-ladzatu ala akbar. Siapa yang paling dekat dengan Allah, siapa yang paling kenal dengan Allah, yang level ma'rifatnya paling bagus dengan Allah, maka kelezatannya, kenikmatan hidupnya semakin besar. Walidzalika, oleh karena itu, fa innal insana idza arafal wazira fariha. Contoh lain adalah orang kalau kenal sama gubernur misalkan ya menteri, dia akan bahagia. Kenapa? Walau alimal malik lakana a'dham farihan. Kalau dia kenal dengan presidennya, dengan rajanya, pasti tambah bahagia. Wong kenal dengan menteri saja itu loh, itu sudah kebanggaan luar biasa. Apalagi kenal dengan presiden gitu maksudnya. Loh ini kalau kenal dekat dengan Tuhannya presiden bahkan, Masya Allah. Seharusnya bahagia banget. Nah itu yang dimaksud dengan ma'rifatullah. Sampai-sampai ada quote begini ya, quote yang ini untuk anak-anak remaja, tapi dalam bentuk bahasa Arab. Bagaimana? Dawaul qulub liqaul mahbub katanya. Dawaul qulub, obatnya hati itu liqaul mahbub adalah bertemu dengan sang pujaan hati. Kalau pertanyaannya, kalau sang pujaan hati itu manusia atau benda, maka ketika dia mati, hilanglah kebahagiaannya. Obat hati itu kan berjumpa dengan sang pujaan hati. Tetapi sang pujaan hati itu kalau makhluk bersifat manusia, benda misalkan, kan dia bisa fana, bisa musnah. Ketika dia hilang, hilanglah obat kita. Tetapi kalau pujaan hatinya itu adalah Allah yang tidak pernah mati, maha hidup gitu, maka kebahagiaan kita itu tidak akan terbatas. Itu makanya quote-nya begitu. Dawaul qulub liqaul mahbub.
Obat hati itu adalah bertemu sang pujaan hati. Maka pastikan sang pujaan hati kita yang sebenarnya itu adalah zat yang maha hidup yang tidak akan pernah musnah dan hancur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Walaisa mawjudun asrafa minallahi subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada di dunia ini yang ada itu yang lebih mulia dari Allah Subhanahu wa taala, li'anna syarafa kulli mawjudin bihi wa minhu, karena semua kemuliaan yang ada di dunia itu justru karena Allah dan dari Allah. Maka Allah itu sumber kemuliaan. Wa kullu ajaibil alami atharu sun'atihi. Bahkan seluruh keindahan-keindahan alam itu adalah efek dari keindahan ciptaannya Allah. Fala ma'rifata a'azzu min ma'rifatihi, maka tidak ada sebuah perkenalan yang lebih agung ketimbang kenal dengan Allah. Kalau kamu bisa kenal sama si A yang dianggap paling cantik di kampusmu, itu adalah sebuah kebanggaan, padahal dia hanya ciptaan kecilnya Allah, maka kenal dengan penciptanya jauh lebih mulia dan membanggakan. Gitu maksudnya. Wala ladzata a'dhamma min ladzati ma'rifatihi, dan tidak ada yang lebih lezat ketimbang kelezatan makrifat pada Allah, kenal pada Allah. Walaisa mandorun mindorun atau mandorun ahsanu min mandori hadratihi, dan tidak ada pemandangan satupun yang lebih indah daripada memandang ciptaannya Allah, memandang keagungannya Allah, memandang kemahabesarannya Allah. Makanya nanti di surga itu, ketika penghuni surga masuk surga, itu yang paling nikmat adalah melihat Allah. Karena melihat Allah nanti hanya bisa dilihat di surga. Dia merasakan nikmat surga itu hilang semuanya ketika sudah Allah menampakkan dan kita bisa melihat Allah. Kenapa? Paling lezat memang melihat Allah. Di dunia kita tidak bisa melihat langsung, tapi bisa melihat dengan kemahabesaran Allah, kemahaagungan Allah lewat ciptaan-ciptaannya Allah. Wa kullu ladzati syahawati dunya muta'alliqatun bin nafsi wa yatabtulu bil maut. Yang ini di mute dulu ya. Yang nyala. Sudah nyala ya. Oke, sudah. Baik. Segala bentuk kelezatan yang bersifat syahwat itu, dia pasti berhubungan dengan nafsu, dan itu bisa hilang kalau sudah mati. Misalkan si A suka sama si B misalkan. Kalau si B mati, hilang sudah kelezatannya. Misalkan si A suka sama HP misalkan. Ketika HP-nya hilang, hilang juga kebahagiaannya. Waladzatu ma'rifatur rububiyyati muta'alliqatun bil qalbi fala tabtul bil mauti. Berbeda kalau kelezatannya adalah karena bertemu dengan Allah, dekat dengan Allah, sering menyebut nama Allah, maka tidak akan pernah hilang. Kalaupun kita mati, maka Allah itu tetap masih ada di hati kita, terbawa ke liang kubur, ke liang lahat. Sedangkan Allah maha hidup dan maha abadi, tidak akan pernah hilang. Maka kebahagiaan terbesar adalah kebahagiaan dengan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annal qalba la yahluk, karena hati itu tidak akan pernah mati dengan kematian yang ajal itu. Bal takunu ladzatuhu aktsar. Bahkan ketika manusia itu mati, yang hatinya itu ada kedekatan dengan Allah, maka kebahagiaan lebih lagi. Dengan mati itu tidak akan hilang, justru semakin bertambah. Wadau'uhu akbar, bahkan sinarnya semakin besar. Kenapa? Li'annahu kharaja minadz-dzuluma ila ad-daw', karena dia sudah keluar dari dunia yang penuh kegelapan menuju akhirat yang penuh dengan cahaya. Jadi begitu ya, orang kalau sudah dekat dengan Allah, makrifat dengan Allah, dia akan susah sedih. Bisa jadi ujiannya sama dengan yang lain, bisa jadi cobaannya lebih berat daripada yang lain, tapi tidak pernah dia galau, tidak pernah dia nangis. Kenapa? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Karena wali-walinya Allah itu, katanya Allah di Al-Quran, tidak akan pernah takut dan tidak akan pernah sedih. Kenapa? Karena dia dekat dengan Allah.
Jadi kalian bisa jadi walinya Allah. Caranya gimana, Ustaz? Ya kamu harus makrifat dengan Allah, harus kenal dekat dengan Allah. Yang saking dekatnya dengan Allah itu, kamu takut berbuat apa-apa yang melanggar perintahnya Allah. Loh, orang kalau suka sama seorang kan, dia tidak ingin melakukan sesuatu yang tidak disukai sang kekasih, kan begitu. Kalau kamu menjadikan Allah sebagai kekasih yang sebenarnya, maka kamu tidak akan pernah berbuat maksiat. Kenapa? Karena Allah tidak suka soalnya. Allah melihat kita soalnya, sehingga kita tidak berani melakukan kemaksiatan itu. Kenapa? Karena sudah menjadi walinya Allah, menjadi kasihnya Allah. Nah, ini yang dimaksud dengan kebahagiaan yang sebenarnya itu, sebagaimana yang dikatakan Imam Ghazali di awal-awal, bahwa kunci kebahagiaan adalah kenal dengan Allah. Orang yang kenal dengan Allah, maka dia akan semakin bahagia. Semakin kenal dengan Allah, semakin dekat dengan Allah, semakin bahagia. Gitu ya, pasal ini sudah selesai. Kita berdoa pada Allah, semoga Allah menjadikan kita kekasih-kasihnya Allah, para wali-walinya Allah, yang takut berbuat maksiat di hadapan manusia, di hadapan Allah ketika sedang sendiri. Semoga Allah menjadikan hati kita hati yang bersih, hati yang bening, yang jauh dari maksiat dan kotor ya. Amin ya rabbal alamin. Pasal ini sudah kita kaji, selebihnya kita bisa diskusi insya Allah. Silakan. Silakan Jayat. Alhamdulillah. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Insya Allah waktunya masih lumayan. Tinggal 15 menitan lagi. Silakan kalau ada ini. Saya mau tanya Ustaz. Ya, siapa? Ya Allah, saya ini terdapat 3 pekerjaan sekaligus, subhanallah. Masya Allah, luar biasa sibuknya kamu. Menyimak ngajinya anak-anak sama ngajinya dengan subhanallah. Multitasking kamu ya. Ya Allah, sedih sekali ini. Belum bisa sempurna. Ya, silakan. Ada, Pak. Itu Ustaz, tadi kan untuk mengenal Allah itu memang butuh proses nih, butuh proses. Yang mana kita itu kenal sama manusia aja itu butuh proses. Dari sahabatnya pun itu ada lika-likunya, terkadang konflik, terkadang gini. Nah, bagaimana untuk saya tanyakan itu agar kita itu terarah mengenal Allah, nggak tersesat. Kan sekarang banyak guru-guru yang lain, guru-guru agama, ya emang mereka tujuannya untuk agama, tapi jalurnya kan beda-beda. Ada yang jalur keras, jalur santai, relax, fun. Itu fun, seneng ya. Itu gimana ya? Ya, tentunya ya, karena berkenalan dekat dengan seseorang manusia pun itu butuh proses yang tidak mudah ya. Kamu siapa misalkan Cak Yudi mau PDKT sama ukti misalkan yang bercadar misalkan, itu kan tidak mudah. Ada proses, ada proses memahami ini siapa perempuan ini, saya apa kesukaannya, kan butuh begitu prosesnya. Nah, ma'rifatullah gimana caranya? Satu harus dengan ilmu ya. Harus punya ilmunya. Ya kembali ke apa yang disabdakan Rasulullah itu, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa yang pengen dunia dia harus punya ilmunya. Siapa yang pengen akhirat dia harus punya ilmunya. Siapa yang pengen dunia akhirat dia harus punya ilmunya. Sama dengan yang pengen ma'rifatullah, dia harus tahu ilmunya. Gimana cara ilmunya? Belajar yang runut ya, belajar yang runut sesuai tahapannya yang benar. Dimulai dari iman dulu, kemudian Islam, kemudian ihsan ya. Iman itu akidah. Akidahnya kamu harus tuntaskan. Kamu tahu mana yang benar, mana yang batil. Oh ini syirik tidak boleh. Oh ini benar boleh. Itu harus kamu tahu semuanya. Tauhid harus kamu pelajari. Karena tauhid itu nanti puncak ma'rifatullah jadinya. Akidah ya harus dipelajari. Yang kedua syariat. Syariat itu adalah fikih. Fikih kamu harus pelajari sehingga kamu tahu mana halal yang haram. Karena haram itu tidak disukai Allah. Kamu biar disukai sama Allah harus menghindar sesuatu yang tidak disukai Allah tentunya.
Halal itu disukai Allah. Maka kamu harus lakukan itu. Kenapa? Karena biar kita dekat dengan seseorang, kan kita harus melakukan sesuatu yang disukainya. Sama, itu juga begitu. Nah, Islam itu fikih. Kamu harus pelajari fikihnya. Kemudian ihsan itu akhlak ya. Tasawuf ihsan itu. Di hadis yang Arba'un Nawawi itu kan dijelaskan ketika malaikat Jibril nanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah," gitu kan, yang nyamar jadi seorang itu, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Ihsan itu katanya malaikat Jibril, "Anta budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarak." Kamu beribadah pada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah ketika ibadah, maka yakinlah Allah melihat kamu. Itu ihsan. Sehingga kamu itu hidup serasa dipantau Allah terus. Itu puncak yang namanya. Kalau kamu sudah bisa tahapan ini, iman, akidahnya sudah bagus. Kemudian fikihnya Islam, syariatnya sudah bagus. Ihsan, adabnya sudah bagus, tasawufnya. Insya Allah ma'rifatullah bisa ya. Tergantung nanti kamu seberapa besar mengamalkan tahapan ilmu tadi itu. Gitu ya. Berarti harus dengan ilmu ya. Iya, ilmu. Dan carilah ustadz yang membuat kamu nyaman. Kan Cari guru yang membuat kamu nyaman, yang tidak mudah menyalahkan orang, yang membuat kamu lebih dekat pada Allah. Siapapun ustadznya itu. Mau golongan apapun, kalau membuat kamu lebih dekat pada Allah, membuat kamu merasa memuliakan manusia yang lain, itu insya Allah guru yang bagus. Berarti yang memuliakan yang lain ya. Meskipun ya. Itu menghargai perbedaan agama. Ya, betul. Betul. Orang kalau sudah merendahkan orang lain, dia sudah jatuh ke sombong. Kalau sudah sombong, hatinya sudah kotor. Kan begitu. Soalnya saya sering juga dengan pengajian di sini juga sering, Masya Allah, mudah sekali itu kayak kemarin kita harus berjihad dengan harga diri, dengan itu bi'anfusikum wa amwalikum, harta dan jiwa raga. Ya, tidak apa-apa. Oke, kalau itu ya. Waktunya tinggal 9 menit lagi. Nanti Zoom-nya akan mati. Makanya nge-share link Zoom-nya mesti jam 6.40 biar tidak segera mati. Anfusikum gimana, Set? Itu kenapa? Artinya apa itu anfusikum? Kalau wa anfiku fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Itu di ayat apa, saya tidak tahu, lupa. Tapi Allah mendahulukan amwal dulu baru anfusikum. Kamu berinfak, berjuang dengan harta dan dengan jiwa raga. Kalau dengan jiwa raga itu contohnya, kamu jadi warga Palestina, kamu berperang di garda terdepan untuk melawan Israel, itu namanya bi'anfusikum. Kalau kamu sedang di Indonesia, kan tidak bisa bi'anfusikum. Kamu bi'amwalikum. Sumbangkan donasi terbaiknya untuk rakyat Palestina, misalkan. Contohnya ya. Itu contoh nyata. Jadi kamu tidak harus teng-teng bom kemudian bunuh diri di Indonesia. Itu salah. Secara fikih salah. Tidak boleh. Orang kalau kemudian bi'anfusikum katanya, berjihad dengan jiwa raga, kemudian bawa ngerakit bom, kemudian masuk gereja, itu salah namanya. Oke, ilmunya enggak. Kayak Alif ya, Alif izin pamit dulu. Ya, silakan Alif. Silakan yang lain. Gitu ya, Pak Yudi ya. Yes, ada lagi yang lain? Tinggal 6 menit lagi. Mungkin satu pertanyaan lagi ya. Untuk ke mereka secara toleran gimana? Secara tolerannya. Gimana? Gitu. Untuk mereka? Ke mereka yang beda agama. Apakah bisa membantu mereka kayak membantu menjaga? Itu kan di NU kan kayak apa itu tentaranya NU itu apa itu namanya? Banser itu menjaga kebebasan mereka. Ya, gini. Gimana? Boleh kalau memang terancam oleh saudara kita maupun yang lain. Kalau memang gereja itu misalkan dia rawan dibom oleh orang lain atau bahkan orang Islam sendiri, sedangkan aparat, tanda petik ya, aparat tidak bisa menjaga, maka umat Islam menjaga atas asas persaudaraan sama manusia. Tapi sekali lagi ya, jika aparat sudah tidak ada, di Indonesia masih aparat ada. Silakan, aparat saja yang menjaga.
Jadi boleh gotong royong menjaga, membantu keselamatan orang lain boleh atas dasar kemanusiaan. Tapi tidak boleh bablas. Kalau sampai nyanyi-nyanyi selawatan di gereja, menurut Ustadz sudah bablas. Menurut Ustadz. Nanti kan bisa ada perbedaan. Tidak apa-apa. Geset, makasih. Ya, oke. Silakan yang lain, satu pertanyaan lagi kalau ada. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Siapa ini? Saya mau bertanya Ustaz. Ini siapa? Furqan. Siapa? Furqan. Oh, Furqan ini ya. Masya Allah. Tulungagung ya? Bukan Ustaz. Furqan mana? Probolinggo Ustaz. Oh iya, Probolinggo ya, Masya Allah. Ya, Furqan, lupa Ustaz. Ini Ustaz, saya mau Ya. nanya gini. Kan tadi kan ada penjelasan ketika kita dekat dengan Allah, itu akan merasakan kenyamanan dan Ya. kesenangan. Menurut saya itu, kenapa kok merasakan kesenangan? Bukannya ketika kita dekat dengan Allah, kita itu akan merasakan ketidaknyamanan atau kesengsaraan. Karena Allah itu kan menguji kita. Tandanya Allah menguji kita kan berarti sayang. Sedangkan dekat dengan Allah itu merasakan kesenangan, berarti Allah itu kan tidak menyukai kita. Dengan tandanya Allah menyukai kita itu kan memberikan ujian. Nah, yang saya tanyakan itu kebahagiaan yang sebenarnya itu seperti apa? Ya, oke. Oke, Daru izin live ya. Ya, oke, silakan Daru. Alhamdulillah. Baik, Furqan nanya kebahagiaan seperti apa ya Furqan ya yang dirasakannya? Iya, Furqan ya? Iya, Ustaz. Oh iya. Ya, jelas gini Furqan ya. Orang semakin dekat dengan Allah itu bukan semakin tidak diuji. Kamu semakin dekat dengan seseorang, semakin diuji. Iya kan? Semakin dekat dengan, anggaplah dengan siapa, dengan perempuan, kamu akan diuji. Belikan ini, hujan-hujan, misalkan ya. Itu semakin diuji untuk membuktikan kesetiaannya. Tapi apakah kamu senang? Kamu disuruh hujan-hujan sama sang kasih beli es krim kan? Kehujanan, senang enggak? Senang. Senang enggak? Senang lo ya, diuji padahal. Ya, Cak Yudi live juga, silakan ya. Senang, itu senang, enggak bisa saya ceritakan. Senangnya kayak apa? Ya kamu sendiri yang merasakan. Orang lain bilang, kamu kok ini, kasarannya kok cek gobloknya ya, disuruh beli itu hujan-hujan, wong belum istri kamu juga. Loh, tapi perasaannya berbeda. Loh, yang ngerasakan saya, jawabnya gitu mungkin. Saya merasakan senang ini. Ya meskipun jangankan hujan, lautan pun akan diseberangi kan gitu. Nggak bisa diceritakan senangnya, Furqannya. Semakin diuji ya, semakin diuji, semakin parah ujiannya. Tapi dia semakin bahagia dengan ujian itu. Kenapa? Karena sudah ada ikatan yang sangat dekat antara dia dengan sang kasih tadi itu. Gitu ya, Furqan ya? Iya, Ustaz. Paham ya? Iya. Ya, Ustaz, mohon maaf, saya contohkan dengan perempuan karena paling mudah kayaknya dicontohkan dengan perempuan gitu. Oke, gitu ya, alhamdulillah. Semoga kita semuanya diberikan hati yang bersih ya, diberikan hati yang makrifat pada Allah Subhanahu wa taala dan semakin dekat dengan Allah. Kita tutup dengan doa ya, semoga yang ngaji ini diberikan keberkahan, diberikan kemudahan dengan segala urusannya. Semoga cita-cita kalian dimudahkan dan dijadikan pribadi yang sukses dunia dan akhirat. Semoga barokahnya ngaji juga dialirkan untuk kedua orang tua kita yang masih hidup, semoga dipanjangkan umurnya, dijadikan sehat dohir batinnya, dimudahkan rezekinya, dibahagiakan di dunia dan di akhirat nanti. Dan juga untuk orang tua kita yang sudah meninggal, semoga dosanya diampuni, kuburannya dilapangkan, dijadikan ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, semoga dengan barokahnya ngaji, barokahnya Imam Ghazali, kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Imam Ghazali, dengan berkahnya ngaji ini bersama kedua orang tua kita juga tentunya. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jangan lupa baca doa sebelum buka puasa. Perbanyak doa ya, doa apapun, karena doa menjelang buka puasa itu mustajab ya, mustajab. Doa orang puasa sudah mustajab, doa menjelang buka tambah mustajab, doa di sore hari mustajab juga, berlipat-lipat mustajab. Doa yang banyak saja menjelang buka puasa. Gitu ya, mohon maaf kalau ada yang kurang dan lebihnya. Semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ya, afwan. Syukran. Afwan.